aib seorang gadis 16 tahun, Wulandari, terkubur bersama jasadnya. Ia tewas berdarah di kamar mandi, merahasiakan ayah dari janinnya. Namun, kematian bukanlah akhir. 3 hari setelah pemakaman, teror dimulai. Tangisan pilu dan suara bayi yang samar terdengar dari kamar mandi keramat itu. Warga bungkam dalam ketakutan, kecuali Najwa, seorang gadis yang berani atau bodoh melewati rumah itu di malam Jumat Kliwon. Mengapa Wulandari hanya menyerang Najwa? Dan mengapa ular itu memuntahkan seorang pemuda bernama Ardi yang ternyata menyimpan rahasia kematian Wulandari? Wulandari! Suara itu milik Boksri, melengking tinggi, penuh kengerian dan diliputi kesadaran yang terlambat. Para tetangga yang baru saja memulai aktivitas pagi mereka langsung berlari menuju sumber suara, yaitu rumah sederhana milik Boksri. Pemandangan di dalam rumah itu seketika membekukan darah setiap orang yang datang. Tubuh Wulandari, gadis 16 tahun yang masih duduk di bangku SMK, tergeletak miring tak berdaya di lantai kamar mandi. Lantai porselin putih itu kini dihiasi lukisan merah gelap yang menjijikkan. Genangan darah yang masif merembas keluar dari bawah tubuhnya yang kaku. Fokus utama yang menarik pandangan dan segera memicu bisik-bisik yang mematikan adalah perut Wulandari yang terlihat membesar di balik daster putihnya yang kini basah dan ternoda. Jelas sekali, ia sedang hamil besar. Semua orang langsung memahami apa yang terjadi. Wulandari ditemukan tewas setelah pendarahan hebat. Dugaan seketika mengarah pada satu kesimpulan keji. Ia telah mencoba menggugurkan kandungannya sendiri. Boksri yang menemukan tubuh itu bersimpuh di samping putrinya. Wajahnya yang keriput basah oleh air mata, namun matanya memancarkan rasa bersalah yang bercampur dengan amarah yang tidak tersalurkan. "Lan, nak, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa?" rintih Boksri. Suaranya parau. "Sudah Mbok bilang, sudah Mbok ingatkan." Tangisan histeris Boksri tiba-tiba mereda, digantikan oleh ekspresi kosong saat ingatannya terlempar mundur 3 hari sebelum tragedi ini ke malam yang penuh amarah dan tuduhan di kamar Wulandari. Pintu kamar Wulandari didobrak kasar. Boksri berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, matanya merah padam oleh kemarahan yang tertahan selama berminggu-minggu. "Wulandari, keluar kamu, jangan berani-berani sembunyi!" teriak Boksri, suaranya bergetar. Wulandari yang sedang duduk di tepi ranjang sambil mencoba menutupi perutnya yang semakin membulat dengan jaket tebal, mendongak dengan tatapan kosong dan dingin. "Ada apa lagi, Mbok?" tanya Wulandari dengan nada datar, seolah sudah pasrah pada takdirnya. "Ada apa? Kamu masih tanya ada apa, Lan? Itu, perutmu itu. Sampai kapan kamu mau sembunyikan aib ini?" Wulandari memalingkan wajahnya. "Bukan urusan, Mbok. Bukan urusan, aku yang menampungmu sejak kecil, aku yang membiayaimu sekolah, dan ini balasanmu, membawa sampah ke rumah ini. Jawab, Lan, kamu hamil, Lan. Siapa yang menghamilimu? Jawab!" bentak Boksri. Kini air matanya mulai mengalir, bukan air mata kasih sayang, melainkan kekecewaan. Wulandari tertawa getir, tawa yang penuh kepahitan. Ia menatap Boksri lurus-lurus. "Kenapa Mbok peduli? Bukannya selama ini Mbok tidak menganggap aku ada?" balas Wulandari, suaranya naik 1 oktav, membalas perlakuan dingin yang selama ini ia terima. "Aku hanya beban di rumah ini kan? Jadi kenapa sekarang Mbok sibuk mengurus aibku? Kenapa sekarang Mbok tiba-tiba peduli?" "Aku peduli karena ini nama baik desa ini," seru Boksri, mencoba menampar Wulandari, tetapi tangannya tertahan di udara. "Cepat katakan, siapa bajingan yang berani melakukan ini padamu? Aku akan suruh dia tanggung jawab. Aku akan seret dia ke hadapan semua orang." Wulandari menggeleng lemah. Air matanya menetes, bukan karena takut, melainkan karena lelah. Ia kembali menunduk, meremas jaketnya erat-erat. "Dia tidak akan mau bertanggung jawab, Mbok. Semua sudah terlambat. Aku lelah. Aku sudah berusaha. Aku tidak bisa hidup lagi. Aku lebih baik." "Apa maksud kamu, Lan? Jangan bicara aneh-aneh," desak Boksri. Ketakutan mulai merayapinya mendengar nada putus asa itu. Wulandari hanya sesenggukan, tidak mengakui kehamilannya secara langsung, dan tetap bungkam mengenai identitas ayah jabang bayi.
Ia telah menyerah. Pertengkaran itu berakhir tanpa ada penyelesaian, meninggalkan Wulandari dalam kesendirian yang mendalam dan Mbok Sri dalam kemarahan yang membabi buta. Kesadaran Mbok Sri kembali ke kamar mandi yang dingin. Ia kini tahu bahwa kata-kata terakhir putrinya bukanlah gertakan. Wulandari benar-benar memilih jalan untuk menyerah. Di luar rumah, kerumunan warga semakin membesar. Polisi desa atau Babin Kamtimas sudah dipanggil, tetapi yang paling cepat datang adalah para pehobi gosip. Di pinggir halaman, Najwa yang baru saja bersiap berangkat sekolah dengan seragam putih birunya berdiri mematung. Ia mendengar bisik-bisik tetangga yang datang bersamaan dengan bau anyir darah. "Ya Tuhan, kesian sekali," kata Bu Darmi, salah satu tetangga. "Tapi ya mau bagaimana lagi, sudah bawa aib, ujung-ujungnya begini." Ibu-ibu lain menyahut, matanya penuh penghakiman, bukan belas kasihan. "Memang sudah jalannya, sudah hamil sebesar itu, tak mau mengaku siapa bapaknya. Dasar anak zaman sekarang. Tuh anak, akhirnya beneran bawa aib untuk keluarganya. Sampai mati, dia nggak ngasih tahu siapa laki-laki yang hamilin dia. Dia kira dengan mati semua urusan selesai. Justru ini nambah panjang ceritanya," timpal Ibu Yati sambil berbisik-bisik penuh semangat. Najwa, 13 tahun, yang berdiri beberapa langkah dari kerumunan itu, merasakan sakit di dadanya. Ia mengenal Wulandari, Mbak Wulan yang agak pendiam itu. Kematian Wulandari membawa misteri yang kelam, tetapi yang lebih cepat dan lebih kejam menyebar adalah cemoohan dan gosip yang berapi-api. Najwa menarik nafas panjang, menahan air mata dan rasa jijik terhadap kekejaman lisan para tetangganya. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. "Lebih baik aku berangkat sendirian saja. Kayaknya nggak mungkin Mbak Wulandari akan ke sekolah lagi." Mengabaikan pandangan penasaran tetangga, Najwa berbalik. Ia melangkah pergi meninggalkan rumah yang dipenuhi kematian, duka, dan yang paling dominan aib yang kini menjadi santapan lezat warga desa Sendang. Misteri siapa yang menghamili Wulandari dan kebenaran di balik kematiannya, sementara itu tersimpan rapat dalam keheningan kamar mandi yang berdarah. 3 hari telah berlalu sejak Wulandari ditemukan tak bernyawa. Namun, bukannya meredah, berita kematian Wulandari justru menyebar bagai wabah. Tak hanya kematiannya yang menjadi perbincangan, tetapi juga aib kehamilannya yang tanpa ayah. Desa Sendang yang dikenal tenteram kini diselimuti atmosfer tebal berupa penghakiman dan prasangka. Horor, misteri. Najwa merasakan perubahan itu dengan jelas. Di setiap sudut, di setiap sapaan, selalu ada sepasang mata yang menyiratkan rasa ingin tahu, takut, atau malah menghina. Hari itu, sepulang sekolah, Najwa memilih jalan memutar, berharap menghindari keramaian. Tetapi takdir membawanya tepat di hadapan gerombolan yang paling ia hindari. Sekumpulan ibu-ibu yang terkenal sebagai komandan regu gosip desa. Mereka berkumpul di teras rumah Bu Harjo, berjarak tak jauh dari jalan utama. Najwa mencoba berjalan cepat dan menunduk, berharap tidak terlihat. Lihat, itu si Najwa," bisik Ibu Titin. Suaranya sengaja dibuat lantang agar terdengar oleh Najwa dan orang lain. "Anak yang dulu selalu nempel ke si Wulandari itu loh." Bu Harjo yang paling tua di kelompok itu melipat tangan di dada dan tersenyum sinis. "Jelaslah nempel, biar bisa numpang tenar. Kita semua tahu siapa Wulandari. Dia paling cantik di angkatannya." Najwa merasakan wajahnya memanas. Ia berhenti sebentar, mencoba menenangkan diri. "Duh, aku sampai kasihan lihat Mbok Sri. Sudah tua, harus menanggung aib begini," kata Ibu Sinta. Namun nadanya jauh dari kata kasihan. "Kasihan apanya? Itu salah anaknya sendiri," sahut Ibu Titin. Tangannya melambai-lambai penuh emosi. "Sudah hamil besar, malah mati begitu saja. Siapa yang mau tanggung jawab coba? Laki-laki hidung belang itu pasti sudah lari entah kemana. Tuh anak, akhirnya benaran bawa aib untuk keluarganya." Ibu Sinta mengangguk setuju. "Iya, sampai mati, dia nggak ngasih tahu siapa laki-laki yang hamilin dia. Dia pikir dengan mati masalahnya selesai. Justru ini jadi ganjalan di desa kita. Berani berbuat, kok berani mati tanpa tanggung jawab.
Untung anak saya alim. Paling tidak kalau ada masalah berani cerita sama orang tua. Kalimat terakhirnya diarahkan langsung ke arah Najwa. Seolah Najwa adalah perwakilan dari anak-anak tak alim. Perkataan itu menusuk hati Najwa seperti sembilu. Ia mengepalkan tangan di balik tasnya. Ia tahu Wulandari telah melakukan kesalahan. Tetapi hinaan yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal terasa luar biasa kejam. Makanya Bu, suara Bu Harjo menimpali. Kali ini memandang sinis ke arah Najwa. Seolah ia bisa membaca pikiran gadis itu. Kita harus jaga anak-anak kita. Jangan sampai terjerumus hal-hal yang tidak terduga. Cari teman juga jangan hanya bisa numpang tenar. Tapi teman terjerumus diam aja. Ya, kalau berteman harus saling mengingatkan. Bukannya malah diam-diam saja, seperti tidak tahu apa-apa. Wajah Najwa pucat pasih. Ia merasa dituduh. Padahal, ia tidak pernah tahu menahu soal kehamilan Wulandari sampai Mbok Sri marah-marah beberapa hari lalu. Najwa menghela napas panjang, berjuang menahan air matanya agar tidak luruh di hadapan para penghakim itu. Ia mempercepat langkahnya, berlari menjauh dari pandangan dan ucapan mereka yang beracun. Perjalanan Najwa tidak berakhir di situ. Untuk pulang, ia harus melewati pos ronda yang terletak di persimpangan jalan desa. Sore itu, pos ronda sedang ramai oleh para bapak-bapak dan pemuda yang baru pulang dari ladang. Najwa mencoba menyelinap melewati kerumunan itu, berharap mereka terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Namun, telinganya tak sengaja menangkap topik pembicaraan mereka. "Siapa ya kira-kira yang main sama si Wulan itu?" tanya seorang pemuda bernama Tono sambil menyeruput kopi. "Paling-paling anak kota yang sok kaya itu," tebak Pak Badrun, seorang bapak paruh baya. "Dia kan sering main ke sini, pura-pura mencari udara segar padahal mencari mangsa." Sekelompok pria lain tertawa bahak-bahak. Seorang bapak berjanggut yang dikenal kocak bernama Pak Rahmat ikut menimpali sambil meludah ke samping. "Ah, mana mungkin anak kota Pak Badrun, pelakunya pasti ada di antara kita. Entah itu pemuda pengangguran atau bahkan bapak-bapak yang nakal." Tawa mereka pecah lagi. Tetapi suasana tiba-tiba menjadi hening saat Pak Rahmat melanjutkan kalimatnya dengan nada ironi. "Tapi ya pikir-pikir lah, piye mau enak-enak dengan cewek lain kalau diawasi terus?" keluh Pak Rahmat, mengacu pada dominasi istri-istri mereka di rumah. "Kita semua ini masuk ikatan suami takut istri, mana berani sentuh anak gadis orang." Tawa dan canda kembali terdengar, seolah mereka tengah membanggakan status mereka sebagai pria-pria yang diperbudak istri, sekaligus membenarkan bahwa pelakunya pasti orang lain. Najwa, yang masih berada dalam jangkauan pendengaran mereka, merasakan luka baru. Ia menyadari bahwa di mata mereka, Wulandari hanyalah objek gosip dan bahan candaan murahan. Kematiannya, kehamilannya, dan penderitaannya tidak dihargai, bahkan oleh para pria yang seharusnya menaruh rasa hormat. Mereka hanya menerka-nerka dan melempar tuduhan, tanpa memikirkan sakit hati keluarga yang ditinggalkan atau misteri yang belum terpecahkan. Najwa tidak bisa menahan diri lagi. Ia lari, menyeka air matanya yang luruh. Hatinya terasa remuk. Ia menyadari bahwa mulut mereka lebih tajam daripada belati. Tidak hanya pada manusia yang masih hidup, tetapi juga pada Wulandari yang sudah tiada, ia tetap menjadi sasaran empuk gosip dan cemoohan. Berlari hingga sampai di pintu rumahnya, Najwa bersandar ke dinding, mengatur nafas. Ia tidak hanya merasa sedih atas kepergian Wulandari, lebih dari itu ia merasakan kehilangan yang lebih besar pada desanya. Ia merasa Desa Sendang tidak hanya kehilangan Wulandari, tetapi juga kehilangan empati, kemanusiaan, dan rasa hormat. Suasana desa kini dipenuhi udara tebal yang menusuk, membuat Najwa berjanji pada dirinya sendiri untuk menjauhi segala keramaian dan gosip yang beredar. Desa Sendang benar-benar telah berubah. Sejak jasad Wulandari dimakamkan, kedamaian yang menjadi ciri khas desa itu seolah ikut terkubur. Kini setiap hembusan angin membawa serta cerita seram yang menyebar lebih cepat daripada gosip. 3 hari setelah kematian Wulandari, orang tidak lagi membicarakan aibnya, melainkan teror yang ditinggalkannya. Santer terdengar kabar horor yang bermula dari rumah Mbok Sri.
Sumber dari segala keresahan itu selalu mengarah ke satu titik. Kamar mandi, tempat Wulandari mengakhiri hidupnya. "Aku sendiri dengar, Mbak," ujar Bu Ningsih, berbisik ketakutan kepada tetangganya saat mereka berpapasan di siang hari. Persis habis maghrib, ada suara perempuan nangis, menyayat hati, sedih sekali, seolah-olah dia minta tolong. "Bukan cuma nangis, Ningsih," timpal Pak RT, yang kebetulan lewat dan ikut berhenti. "Bapak-bapak yang ronda malam lalu bersumpah, katanya suara tangisan itu kadang diselingi tangis bayi yang samar. Cek, Wulan rupanya tidak sendirian." Kabar ini sontak melumpuhkan aktivitas malam desa. Rasa takut yang nyata mengalahkan rasa ingin tahu. Warga secara kolektif mulai menutup rapat-rapat semua celah di rumah mereka, memasang jimat seadanya, dan memastikan tidak ada yang berani keluar setelah azan Isya berkumandang. Jalanan menjadi sunyi senyap, seolah dikuasai oleh entitas tak kasat mata. Najwa mendengar semua cerita itu. Di sekolah, di warung, di rumahnya sendiri, kisah Wulandari yang gentayangan menjadi satu-satunya topik. "Mak, apa benar ada hantu di rumah Mbok Sri?" tanya Najwa kepada Mak Darmani suatu sore saat mereka sedang melipat pakaian di teras. Mak Darmani menghela nafas. Raut wajahnya tampak lelah. "Hus, jangan banyak tanya. Kamu jangan dengarkan omongan orang-orang itu, Wah. Lebih baik kamu fokus belajar. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Itu hanya cerita yang dibesar-besarkan." Najwa mencoba mempercayai ibunya, tetapi ia memiliki konflik keyakinan dalam dirinya sendiri. Secara logis, ia mencoba mengabaikan kabar tersebut. Paling berita hoax, ia membatin. Hantu hanya bualan orang yang kurang kerjaan saja. Sebagai gadis sekolahan yang mulai mengenal sains, ia bertekad untuk menjadi pribadi yang logis dan tidak percaya tahayul. Namun, tekadnya mulai goyah. Beberapa kali saat Najwa terpaksa melewati jalan setapak dekat rumah Mbok Sri, bahkan di siang bolong, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Udara di sekitar area itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya sering meremang tanpa alasan yang jelas. Itu bukan lagi ketakutan yang disebabkan oleh gosip, melainkan sensasi fisik yang nyata, seperti ada energi dingin yang mengintai. "Mungkin aku hanya kurang tidur," bisik Najwa, berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu, nasib memainkan peran jahatnya. Kalender menunjukkan malam Jumat Kliwon, hari yang dipercaya paling angker dalam perhitungan Jawa. Jarum jam hampir menunjuk pukul 20.00. Di dapur rumah Najwa, Mak Darmani terlihat panik. "Ya ampun, berasnya tinggal segenggam," seru Mak Darmani, wajahnya cemas. "Gimana ini, Pak? Mana Bapak belum gajian dari mandor?" Pak Kuswan, ayah Najwa yang sedang duduk di ruang tengah, menjawab dengan suara lelah. "Mau bagaimana lagi, Mak? Mau masak apa kita kalau tidak ada beras? Adik-adikmu sudah lapar itu." Mak Darmani melihat ke arah Najwa, anak pertamanya yang sedang serius membaca buku pelajaran. "Wah, sini sebentar, Nak," panggil Mak Darmani lembut. Najwa menghampiri ibunya. "Ada apa, Mak?" "Begini, Nak, emak kehabisan beras. Bapakmu belum dapat uang. Kasihan bapak dan adik-adikmu, takut mereka kelaparan." Mak Darmani memasukkan selembar uang 10 ribuan ke tangan Najwa. "Tolong, Nak, beliin beras sekilo dulu, sama telur 3 biji. Najwa merasakan kerongkongannya tercekak. Pergi ke warung saat malam Jumat Kliwon, hampir pukul 8, dan harus melewati rute yang terkenal angker. "Tapi, Mak, ini kan sudah malam sekali. Lagi pula kan ada kabar." Najwa menahan ucapannya. "Sudahlah, Wak, jangan percaya tahayul," potong Mak Darmani mengulangi nasihatnya yang tadi, tetapi kali ini dengan nada yang sedikit mendesak. "Kalau uangnya kurang, bilang ngutang dulu sama Pak Joko di warung. Dia pasti mau, kita kan langganan." Najwa tahu, sebagai anak pertama dia tidak bisa menolak. Keluarga mereka sedang kesulitan dan kebutuhan perut adik-adiknya lebih penting daripada rasa takutnya. Ia meraih sendal jepitnya, mencoba memasang wajah berani. Mak Darmani memegang pundak Najwa sebelum gadis itu melangkah keluar. "Hati-hati, Nak, langsung pulang, jangan mampir-mampir." "Iya, Mak." Najwa melangkah keluar menuju kegelapan. Ia segera menyadari bahwa untuk mencapai warung Pak Joko, ia harus menapaki jalan setapak yang sempit yang membelah antara rumah-rumah warga, dan di tengah-tengahnya terdapat samping rumah Mbok Sri. Kamar mandi tempat Wulandari meninggal terletak persis di sebelah jalan setapak yang akan dilewatinya. Nafas Najwa tercekak, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba menguatkan hati.
mengulang-ulang tekadnya di dalam benak. Aku tidak akan percaya. Hantu itu tidak ada. Semua hanya bualan. Namun, udara malam itu terasa berat, dingin, dan kaku. Setiap bayangan pohon seolah bergerak, dan suara jangkrik yang bising justru membuat suasana semakin sunyi. Najwa menggenggam erat uang 10.000 di tangannya. Ia harus cepat. Ia harus melewati area angker itu secepat mungkin, tanpa menoleh, tanpa berhenti, dan tanpa membiarkan ketakutan menguasainya. Najwa menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata sesaat, lalu mulai melangkah maju menuju kegelapan dan teror yang telah menunggu di depan rumah Mbok Sri. Najwa menapaki sendal jepitnya di atas tanah berkerikil. Bunyi jep, jep, jep dari sendalnya adalah satu-satunya irama yang memecah keheningan mencekam malam Jumat Kliwon itu. Jalan setapak itu gelap gulita, hanya disinari oleh cahaya rembulan yang malu-malu bersembunyi di balik awan tipis. Di kanan kirinya, pohon-pohon tua tampak seperti raksasa hitam yang siap menerkam. "Cepat Najwa, cepat!" gumamnya pelan. Kakinya dipacu secepat mungkin. Ia menggenggam erat uang 10.000 di saku celana pendeknya. Fokus pada tujuan, warung Pak Joko. Najwa menarik nafas lega saat ia mendekati titik paling kritis, samping rumah Mbok Sri. Rumah itu tampak gelap, sunyi, dan dingin. "Tuh kan," bisiknya pada diri sendiri. Tidak ada apa-apa, semua hanya bualan, hanya gosip ibu-ibu yang kurang kerjaan. Ia memperlambat langkah, merasa lega. Sejak ia mencapai samping rumah Mbok Sri, ia tidak mendengar tangisan bayi ataupun suara perempuan. Ia mulai merasa menang atas ketakutan yang telah diceritakan oleh warga desa. Paling Mbok Sri sudah pindah tidur, biar tidak dengar suara aneh-aneh lagi, pikirnya. Dan ia hampir saja meloloskan diri dari area angker itu. Tepat ketika Najwa melewati pohon sawo besar yang menjulang tinggi di pinggiran rumah Mbok Sri, ia merasakan hembusan angin yang sangat dingin. Bukan angin biasa, melainkan dingin yang menusuk tulang, dingin yang membawa aroma tanah dan bunga melati yang samar. "Najwa!" Suara itu datang tiba-tiba. Lirih, lembut, namun memiliki resonansi yang dalam, seolah memanggilnya dari dasar sumur yang gelap pekita. Suara itu terasa sangat dekat, seolah berbisik tepat di belakang telinganya. Dek! Jantung Najwa serasa berhenti berdetak. Ia membeku di tempatnya. Semua otot di tubuhnya menegang. Sensasi dingin merayap dari ubun-ubun hingga ujung kaki. Bulu kuduknya merinding total, seperti ada ratusan semut yang merayap di kulitnya. Siapa?" Najwa mencoba bersuara, tetapi yang keluar hanyalah desahan nafas yang tertahan. Ia mencoba menoleh ke belakang, melihat siapa yang memanggilnya. Namun kepalanya terasa sangat kaku, seperti terbuat dari batu dan disemen di tempatnya. Ia tidak bisa bergerak. Rasa panik mulai memuncak. "Ini cuma angin, ini cuma khayalan." Ia mencoba meyakinkan diri, tetapi desahan nafas yang lain terasa sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. "Najwa!" Panggilan kedua datang, kali ini lebih pilu, lebih mendayu, penuh permohonan yang menyayat hati, membuat air mata Najwa tiba-tiba muncul di pelupuk mata. Keringat dingin mulai menetes dari dahinya, bercampur dengan rasa takut yang tak terlukiskan. Ini nyata, ini bukan bualan. "Ya Tuhan, tolong aku," lirih Najwa. Bibirnya gemetar, ia mencoba merapal apapun yang ia ingat. Ia mencoba melafalkan ayat kursi, tetapi lidahnya terasa keluh. Hanya beberapa kata acak yang berhasil keluar. "Bah, amit putune liwat." Ia mencoba memohon izin, mengikuti kebiasaan orang tua zaman dahulu. "Bah, permisi cucunya lewat." "Aku tidak lihat, aku tidak dengar, aku tidak lihat." Najwa menutup matanya rapat-rapat,
berharap kegelapan di kelopak matanya akan menghilangkan teror di sekitarnya. "Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu aku!" teriak Najwa dalam hati, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia mencoba memaksa kakinya untuk berlari. Sisa-sisa rasionalitasnya menyuruhnya kabur, secepat mungkin menuju warung. Namun kaki Najwa terasa sangat berat, seolah ada beban tak terlihat yang menindihnya, atau seolah sepasang tangan tak kasat mata sedang memeluk dan menariknya ke belakang. Tolong!" Suaranya benar-benar tercekak. Najwa membuka mulutnya lebar-lebar, membentuk huruf O, ingin berteriak sekeras mungkin, memanggil bapak, emak, siapapun. Tetapi udara yang seharusnya menjadi teriakan hanya keluar sebagai desisan napas yang cepat dan terputus-putus. Aku tidak bisa, ya Allah." Najwa mulai menangis, air matanya membasahi pipi. Ia benar-benar terperangkap. Tiba-tiba suara lirih yang memanggilnya terasa semakin tajam, semakin jelas, seolah jaraknya kini hanya sejengkal. "Najwa!" Kali ini panggilan itu terdengar seperti rengekan panjang, penuh kerinduan dan kepiluan yang mendalam. Najwa merasakan hembusan napas dingin menyapu tengkuknya. Aku takut!" Ia jerit dalam hati. Rasa takut itu kini mencapai puncaknya. Ia tidak peduli lagi apakah dia berani atau tidak percaya hantu. Ia hanya ingin lari, ia hanya ingin hidup. Tetapi tubuh Najwa yang kecil, sepenuhnya dikuasai oleh rasa kengerian yang membuat lututnya lemas. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Ia hanya bisa berdiri mematung, menunggu apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tubuh Najwa masih beku di tempatnya. Air mata bercampur keringat dingin membasahi pipinya. Ia tidak bisa lari, tidak bisa berteriak, dan kini ia tidak bisa mengabaikan kehadiran mengerikan itu. "Najwa!" Panggilan ketiga kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu terasa bergetar dan mendesak, seperti seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Najwa merasakan hawa dingin yang luar biasa mencekik paru-parunya, seolah paru-parunya dipenuhi air es. Ia tahu seseorang atau sesuatu berdiri tepat di sampingnya, meski ia tak berani membuka mata. Namun seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan sarafnya, mata Najwa tiba-tiba terbuka paksa. Pandangannya, yang tadinya kabur karena air mata, dipaksa menatap ke satu sudut, dahan pohon sawo besar yang letaknya hanya 2 meter di samping jalan setapak. Dan di sanalah wujud mengerikan itu tampak jelas. Wulandari duduk di atas dahan rendah itu, mengayun-ngayunkan kakinya perlahan, seolah sedang menikmati sore yang santai, bukan malam Jumat Kliwon yang mencekam. Ia mengenakan daster putih yang sama dengan yang dikenakannya saat meninggal, tetapi kini daster itu tampak kusam dan lusuh. Najwa menarik napas tajam, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia terpaku, menatap wajah Wulandari. "Astagfirullah," rintih Najwa dalam hati. Wajah Wulandari benar-benar pucat pasi, seperti kertas yang direndam air. Semua pigmen kehidupannya telah terkulas habis. Di bawah lapisan kulit arinya, pembuluh darah berwarna biru terlihat sangat jelas, membentuk jaring-jaring halus yang menakutkan. Matanya membulat, menatap Najwa dengan tatapan dingin yang tajam dan tak bernyawa. Dan yang paling mengerikan, di bawah matanya terdapat cekungan hitam pekat, membuatnya tampak seperti mayat yang dipaksakan untuk bangkit. Wulandari melihat Najwa. Sosok itu tidak bergerak, hanya duduk dan menatap, tetapi pandangan matanya saja sudah cukup membuat jiwa Najwa terasa ditarik keluar dari tubuhnya. Mbak Wulan," Najwa berusaha memanggil, tetapi suaranya hanya berupa getaran tenggorokan. Tiba-tiba, Wulandari mulai bergerak. Ia menyandarkan kepalanya ke satu sisi dan Najwa melihat bahwa di dalam dekapannya ia menepuk-nepuk sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat, namun Wulandari memperlakukannya seolah itu adalah bayi mungil yang sedang tidur. Kemudian, suara itu terdengar. Lirih, mendayu, namun mampu membuat darah Najwa berdesir. "Nina Bobo, oh Nina Bobo."
Wulandari bernyanyi. Suaranya seperti bisikan angin yang melewati batu nisan. Kalau tidak, Bobo digigit nyamuk. Lagu pengantar tidur itu terasa asing dan mengerikan. Najwa menyadari bahwa Wulandari sedang menidurkan arwah bayinya yang ikut meninggal bersamanya di kamar mandi. Ya Tuhan, tolong aku. Najwa meratap dalam hati. Aku tidak percaya hantu, ini tidak mungkin. Najwa mencoba memanggil semua nama yang memberinya kekuatan. Emak, Bapak, Pak Haji, Pak Joko. Ia memanggilnya berulang kali, berharap salah satu dari mereka bisa muncul dan menariknya dari teror ini. Wulandari seolah mendengar ratapan internal Najwa. Ia menghentikan nyanyiannya, bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, sosok Wulandari itu turun dari dahan. Ia tidak melompat, ia melayang di udara, perlahan-lahan bergerak maju menuju tempat Najwa berdiri membeku. Kakinya tidak menapak tanah, seolah ia adalah balon yang ditarik oleh benang tak kasat mata. Jarak Najwa dan Wulandari kini hanya tinggal beberapa langkah. Lan, kamu kenapa, Lan? Kenapa kamu ganggu aku? Najwa menjerit tanpa suara. Ia memejamkan mata berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Wulandari kini berada tepat di hadapan Najwa. Matanya yang membulat dan gelap menatap tajam, menuntut, penuh rasa sakit yang tak terbalaskan. Dan kemudian tawa itu pecah. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang terdengar pilu, serak dan menyayat hati, seolah ia menangis melalui tawanya. Hih, hih, hih. Tawa pilu itu menusuk gendang telinga Najwa, memenuhi setiap inci ruang sunyi. Wulandari mendekat, semakin dekat, hingga Najwa dapat mencium aroma tanah yang dingin dan merasakan hembusan nafas yang sangat dingin dan berbau aneh dari wajah pucat itu. Najwa merasakan sensasi fisik yang luar biasa. Kepalanya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah dipenuhi timah. Tubuhnya yang tadinya kaku, kini mulai terkulai lemas tak berdaya. Aku tidak bisa, aku harus lari, adalah pikiran terakhir Najwa. Ia mencoba mengangkat tangannya, tetapi tubuhnya tidak lagi menuruti perintah otaknya. Pandangannya mulai buram, kegelapan merayap dari sudut matanya, menelan wajah pucat Wulandari yang kini tampak tersenyum pilu di hadapannya. Najwa merasakan tubuhnya ambruk ke tanah yang dingin, tidak mampu lagi menopang dirinya yang gemetar. Kesadaran Najwa menghilang di telan kegelapan total, meninggalkan tas sekolah, uang 10.000, dan dirinya sendiri di bawah pengawasan Wulandari, hantu yang haus keadilan. Najwa ditemukan oleh seorang bapak yang pulang larut malam, tergeletak tak sadar diri di jalan setapak. Ketika dibawa pulang, tubuhnya dingin seperti es, meskipun ia segera didera demam tinggi yang tak kunjung turun. Pak Kuswan dan Mak Darmani diliputi kecemasan yang mendalam. Mereka telah membawa Najwa ke bidan desa dan memberikan obat penurun panas, tetapi kondisi Najwa justru memburuk. Setiap malam, gadis itu mengigau, menjerit dan memanggil nama Wulandari dengan suara ketakutan. Tidak Mbak, jangan nyanyi, aku takut. Jerit Najwa dalam tidurnya, tubuhnya menggigil hebat di balik selimut tebal. Mak Darmani menyeka keringat dingin di dahi Najwa. Sabar nak, emak di sini, tidak ada apa-apa, bisiknya, tetapi hatinya remuk. Pak Kuswan yang duduk di samping ranjang Najwa menatap istrinya dengan mata merah dan lelah. Pak Kuswan, obat dari bidan tidak mempan, Mak. Panasnya terus naik. Ini bukan penyakit biasa, ini diganggu. Mak Darmani mengangguk lemah, setuju dengan kesimpulan pahit suaminya. Aku juga tahu, Pak. Sejak Wulan meninggal dan Najwa berani lewat sana, hawa di rumah kita jadi tidak enak. Makhluk itu ingin sesuatu dari anak kita. Mereka mencoba segala cara. Pak Kuswan memanggil Pak Haji untuk membacakan doa dan Mak Darmani melakukan ritual sederhana, menutup semua celah di rumah dengan jimat kertas dan garam. Mereka tidak henti-hentinya berzikir setelah sholat. Pada suatu malam, saat Mak Darmani sedang berzikir di samping Najwa yang terlelap gelisah, ia bersuara kepada suaminya. Pak,
Apa kita harus pindah saja? Aku takut, Pak. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku takut makhluk itu membawa Najwa pergi. Pak Kuswan memegang tangan istrinya erat-erat. Kita tidak punya tempat untuk lari, Mak. Lagi pula, kalau Wulan gentayangan, dia pasti punya alasan. Kita harus bertahan dan mencari tahu apa yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan anak kita kenapa-napa. Mereka memang berjuang mati-matian, tetapi tetap merasa tidak berdaya melawan kekuatan yang tak terlihat dan tak tersentuh itu. Teror Wulandari terasa terlalu kuat. Saat Mak Darmani kembali melanjutkan zikirnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di dalam kamar Najwa terasa dingin, tetapi kali ini bukan dingin yang menyesakkan seperti kehadiran Wulandari. Ini adalah dingin yang tenang, berat, dan penuh kewibawaan. Siapa lagi ini ya Allah? Gumam Mak Darmani tanpa membuka mata. Ia merasa ada kehadiran lain, kehadiran yang besar dan berkuasa, tetapi tidak membawa aura dendam yang dimiliki Wulandari. Ia membuka mata dan hampir menjerit. Di sudut kamar, dekat lemari, ada seekor ular besar yang melingkar tenang. Ular itu memiliki sisik hitam pekat, namun kepalanya terangkat perlahan dan Mak Darmani melihat sesuatu yang memancarkan cahaya redup di atas kepalanya. Sebuah tonjolan kecil yang menyerupai mahkota mini. Astagfirullah! Mak Darmani merangkak mundur, menjauhi ular itu. Pak Kuswan segera terbangun dan meraih kayu di dekat pintu. Mak, jangan bergerak, itu ular. Ular itu tidak menyerang. Matanya yang hitam legam hanya menatap Mak Darmani dengan tenang, seolah ia adalah makhluk yang telah lama dikenal. Jangan Pak, jangan dipukul, seru Mak Darmani, menghentikan tangan suaminya tepat waktu. Meskipun ia takut, ada ingatan samar yang berkelebat di benaknya. Tiba-tiba, ingatan lama menyeruak, bukan ingatan horor, melainkan ingatan akan kebaikan. 20 tahun yang lalu, Mak Darmani muda sedang di ladang. Ia menemukan seekor ular kecil, bukan ular mahkota, tetapi ular biasa, yang terjebak di jaring kawat. Ular itu terluka parah. Tanpa pikir panjang, Mak Darmani yang memang menyukai binatang, dengan hati-hati melepaskannya dari kawat, mengobati lukanya, dan melepaskannya ke hutan. Aku ingat, bisik Mak Darmani, air mata menetes, bukan karena takut, melainkan haru dan takjub. Aku pernah menolongnya, Pak, dulu sekali, di ladang. Pak Kuswan menatap ular itu, lalu kembali menatap istrinya. Mak, ini ular jelmaan. Ular itu seolah mengerti, kepalanya mengangguk kecil, lantas melata pelan ke arah Najwa yang terbaring. Ular itu melingkar di bawah ranjel Najwa seperti penjaga setia, dan seketika, demam Najwa terasa sedikit meredah dan igawanya terhenti. Dia datang untuk melindungi kita, Pak. Mak Darmani kini mengerti. Dia membalas budi. Dia diutus Tuhan untuk menjaga kita dari kejahatan yang tidak kasat mata dan dari kejahatan manusia. Pak Kuswan menurunkan kayu di tangannya. Rasa takutnya berganti menjadi rasa hormat yang mendalam. Keluarga mereka yang dihantam gosip kejam dan teror Wulandari kini memiliki pelindung gaib yang kuat. Ini adalah ujian sekaligus penyelamat. Kita harus percaya, Mak, kata Pak Kuswan, suaranya mantap. Kita harus berzikir bersama ular ini. Kita punya benteng sekarang. Makhluk itu, Wulandari, tidak akan bisa menyentuh Najwa lagi. Sejak kemunculannya, ular jelmaan dengan mahkota kecil itu telah menjadi benteng tak terlihat bagi keluarga Pak Kuswan. Mak Darmani dan Pak Kuswan kini terbiasa dengan kehadirannya, bahkan menjadikannya bagian dari upaya pertahanan spiritual mereka. Ular itu berdiam di bawah ranjang Najwa, melingkar tenang, hanya mengangkat kepalanya sesekali ketika merasakan ancaman. Dia benar-benar menjaga kita, Mak, bisik Pak Kuswan pada suatu sore sambil menatap Najwa yang tidur lebih nyenyak dari hari-hari sebelumnya. Mak Darmani mengangguk, sedang menyiapkan rempah untuk Najwa. Alhamdulillah, Pak, sudah seminggu ini igawan Najwa berkurang. Aku rasa makhluk itu, Wulandari, tidak berani mendekat karena ada ular ini. Pak Kuswan merasakan sedikit ketenangan, namun rasa ngeri tetap ada. Namun pikirannya tak pernah berhenti bekerja. Aku masih tidak tenang, Mak. Lanjut Pak Kuswan beranjak duduk di samping istrinya. Kenapa Wulandari menyerang Najwa dan kenapa ular itu harus muncul? Ada apa di balik kematian Wulandari yang sampai melibatkan keluarga kita? Aku yakin ini bukan hanya urusan hantu gentayangan, Mak. Ini pasti ada kaitannya dengan perbuatan manusia di masa lalu. Memang benar, Pak. Kalau Wulan hanya gentayangan, harusnya dia mengganggu orang yang menghakiminya. Kenapa Najwa yang diserang? Najwa itu kenal baik sama dia.
Najwa bahkan sedih waktu dengar dia digosipkan. Itu dia, kita harus mencari tahu, ujar Pak Kuswan, tangannya mengekal. Tapi kita tidak bisa keluar dan mencari informasi selagi anak kita sakit. Kita hanya bisa berzikir dan menunggu petunjuk Tuhan. Malam itu, Pak Kuswan dan Mak Darmani sedang khusyuk berzikir di dalam kamar, mengelilingi Najwa yang tertidur. Keheningan tiba-tiba dirusak oleh suara yang familiar, namun lebih mengerikan dari biasanya. Suara kikikan yang disusul ratapan panjang yang menyayat hati. Jelas itu adalah suara Wulandari. "Mak, dia datang," bisik Pak Kuswan mengeremas tasbihnya. "Terus berzikir, Pak," balas Mak Darmani. Wajahnya tegang tetapi matanya tetap fokus pada zikir. "Jangan berhenti." Tiba-tiba, ular jelmaan di bawah ranjang Najwa bergerak. Gerakannya cepat dan tegas. Ia melata keluar, menuju tengah ruangan seolah berhadapan dengan musuh tak kasat mata di depan pintu kamar. Ular itu berhenti. Tubuhnya yang besar dan gelap kini menjadi penghalang antara keluarga Kuswan dan ancaman di luar. Kemudian, tanpa aba-aba, ular itu mengangkat kepala mahkotanya, membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut ular itu melebar ke ukuran yang mustahil. Terlihat aneh, seolah ada kekuatan supranatural yang memaksanya. Mak Darmani dan Pak Kuswan terperangah. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun, hanya menyaksikan dalam ketakutan dan takjub. Dari dalam mulut ular itu, perlahan muncul sesuatu. Itu adalah tubuh. Tubuh seorang pemuda yang terlihat kaku, lembab, dan terbungkus lendir atau cairan aneh. Tubuh itu meluncur perlahan dari rahang ular, jatuh tak berdaya di lantai kamar. Ular itu kemudian menutup mulutnya dan kembali melingkar di bawah ranjang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ardi!" Mak Darmani memekik tertahan. Tangan kanannya refleks membekap mulutnya. Tubuhnya gemetar. Itu adalah Ardi, pemuda tetangga yang cukup dikenal di desa. Ia terbaring seperti mayat, tanpa gerakan, matanya tertutup. Pak Kuswan segera merangkak mendekat, mengabaikan rasa jijiknya melihat cairan di tubuh Ardi. Ia memeriksa denyut nadi Ardi. "Dia masih hidup, Mak, tapi lemah sekali. Apa yang terjadi? Kenapa ular itu menelannya dan memuntahkannya di sini?" "Aku tidak tahu, Pak. Kita harus segera menolongnya. Tapi bagaimana?" Mak Darmani tampak sangat panik. Pak Kuswan menggerakkan bahu Ardi dengan pelan. Ardi, bangun nak, ada apa?" Ardi tidak merespon, tetapi perlahan kelopak matanya bergetar. Ia mencoba membuka mata, menatap Pak Kuswan dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat, ia tampak seperti baru saja mengalami trauma yang hebat. "Apa, Di?" tanya Pak Kuswan, mendekatkan telinganya ke mulut Ardi. Dengan suara yang sangat lirih, tercekak dan nyaris tak terdengar, Ardi berbisik hanya satu kata, namun cukup keras untuk didengar oleh Pak Kuswan. Hanya satu kata, namun cukup keras untuk didengar oleh Pak Kuswan. "Ulan." Pak Kuswan tersentak. Ia menatap Ardi, lalu menatap Najwa yang tidur. Matanya kini dipenuhi sekesadaran. "Ya Tuhan, jadi benar. Ardi dan Najwa, mereka tahu sesuatu," seru Pak Kuswan. Ia menoleh ke Mak Darmani. "Mak, Ardi adalah saksi kunci. Dia pasti terlibat dalam misteri kematian Wulandari atau dia tahu siapa pelakunya." Mak Darmani mendekat. "Tapi Pak, kita tidak bisa merawat Ardi di sini. Dia laki-laki, kita punya anak gadis. Nanti menimbulkan fitnah di desa, apalagi setelah semua gosip itu." Pak Kuswan berdiri, pikirannya bekerja cepat. "Kamu benar, kita harus mengantarnya pulang ke rumah Mak Rominah sebelum ada yang tahu dia ada di sini. Jika tidak, bukan hanya Najwa yang terancam, tetapi kita semua akan hancur oleh fitnah dan gosip." Ia menatap Najwa dan Ardi bergantian. Ardi adalah kunci untuk mengungkap siapa yang menghamili Wulandari dan kenapa dia meninggal. Najwa adalah target karena dia tahu terlalu banyak, atau karena Wulandari ingin dia tahu. Kita harus melindungi kedua anak ini. "Kalau begitu cepat, Pak," desak Mak Darmani. "Aku akan siapkan minyak balur untuk Ardi. Bapak harus mengantarnya pulang sekarang juga. Kita harus buat alasan. Jika tidak, desa ini akan menghakimi kita lagi." Pak Kuswan mengangguk. Keputusan sudah bulat. Mereka harus bertindak cepat dan strategis, menggunakan alasan logis untuk menutupi keanehan yang terjadi di kamar mereka. Mereka harus menyelamatkan Ardi dan Najwa untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi yang dimulai oleh bisikan lirih Wulandari di kamar mandi.